Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke semuanya, sekarang mari kita belajar bahasa Arab lagi menggunakan buku paket kelas 8 halaman 79. Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima, Al-Mihanu, tentang profesi. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nasyatus Tsani, kegiatan yang kedua. Al-Qawaid wat Tarakib, qawaid dan tarkib. Perhatikan kalimat berikut. Ini contoh-contohnya. Uridu an aqra'al Qur'ana. Saya ingin membaca Al-Qur'an. Kita lihat yang di sampingnya, yang di sebelahnya. Uridu qira'atal Qur'an. Saya ingin membaca Al-Qur'an. Nah, artinya tetap sama, tapi susunan kalimatnya berbeda. Apa yang membedakan? Nah, kita baca dulu ya kalimat yang keduanya. Ahmadu yuhibbu ayyusawwira. Ahmad senang memotret al-hayawanat, binatang. Ahmadu yuhibbu, Ahmad senang taswirul hayawanat, memotret binatang. Contoh yang ketiga. Kita perhatikan ya. Uridu an uqabilaka. Saya ingin menemuimu. Uridu muqabalataka. Saya ingin menemuimu. Sarroni antan jaha. Sarroni najahuka. Aku gembira atas keberhasilanmu. Kana syurtiyu fi syari'i, polisi di jalan, liun jimal mururo, untuk mengatur lalu lintas. Kana syurtiyu, polisi fi syari'i, di jalan, litanjimil mururi, untuk mengatur lalu lintas. Nah, ini kalimatnya, dua kalimat ini, kanan dan kiri. Ini susunan kalimatnya ada perbedaan. Namun artinya tetap sama ya. Saya ingin membaca Al-Qur'an. Kalimat yang di sini ada an plus fi'il mudhari. An aqra'a ya. Karena kemasukan an jadi aqra'a, jadi fathah. Kalau kalimat yang di sini uridu qira'atal Qur'an, ini pakai masdar qira'ata. Tentunya kita harus hafal tasrifan ya. Ini qira'ata, diambil dari kata qara'a. Asal katanya qara'a, artinya membaca. Qara'a yaqra'u qira'atan. Nah, ini barisan yang ketiga di buku tasrifannya ada ya. Dihafalin ya, nanti jadi tahu masdarnya apa dari kata qara'a. Ini dari kata haba, nanti tahu masdarnya dari kata haba apa. Nah, itu harus hafal tasrifannya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, qara'a yaqra'u qira'atan. Nah, itu. Oke ya, ini Ahmadu yuhibbu ayyusawwira. Ini ada an plus fi'il mudhari. Tuh, fi'il mudhari itu cirinya di depannya ini ada penambahan huruf. Bisa alif, bisa ya, bisa ta, bisa na ya. Nah, ini yusawwira, ini berarti fi'il mudhari. Ada an plus fi'il mudhari. Kalau yang di sebelahnya ini tidak ada an-nya, tapi langsung pakai masdar ya. Ahmadu yuhibbu taswiro. Taswiro ini adalah masdar, asal katanya sawwaro yusawwiru taswiron. Sawwaro itu asal katanya. Berubah lagi jadi yusawwiru, jadi fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari. Taswiron itu berubah lagi jadi masdar. Nah, ini masdarnya ya, taswiro.
Oke, kalimat yang ketiga, uridu an uqabilaka. Ini ada an plus fiil mudhari. Uridu muqabalataka. Ini pakai masdar. Dari kata qabala yuqabilu. Yuqabilu muqabalatan ya. Terus yang ini, sarroni antan jaha. Tanjaha dari kata najaha. Ini kan an plus fiil mudhari. Asal katanya najaha. Najahayan jahu najahan ya. Itu pakai masdar. Jadi pakai barisan yang ketiga. Tentunya kita harus hafal tasrifannya. Nah, yang ini juga kana syurtiyu fi syari'il yunjima. Yunjima ada ya-nya. Ini berarti ada li plus fiil mudhari. Kalau yang ini litan jimi untuk mengatur. Ini langsung ya. Ini pakai masdar. Tapi yang masdar itu tidak ada keterangan waktunya, tidak terikat dengan waktu ya. Jadi tidak dijelaskan waktunya. Oke ya. Kita baca masdar ya. Apa sih itu masdar? Masdar adalah isim yang menunjukkan arti tertentu dan tidak terikat dengan waktu atau masa. Nah, ini ya. Masdar itu adalah isim. Isim yang menunjukkan arti tertentu tanpa ada ikatan waktu ataupun masa ya. Jadi ini tidak ada penjelasan waktunya. Masdar terbagi menjadi dua, yaitu masdar shorih dan masdar muawwal. Nah, apa sih bedanya masdar shorih dan masdar muawwal? Masdar shorih adalah masdar yang bentuk lafalnya sudah jelas. Perhatikan contoh berikut. Uridu qiraatal Qur'an. Saya ingin membaca Al-Qur'an. Ahmadu yuhibbu taswirul hayawanat. Ahmad senang memotret binatang. Jadi ini pakai masdar, pakai urutan yang ketiga. Misalnya kan gini, fa'ala yafulu fa'lan. Nah, itu urutan yang fa'lan ini, urutan yang ketiga, itu namanya masdar. Oke, secara umum, masdar shorih hanya dapat diketahui secara simai, mendengar langsung dari penutur, dari orang yang berbicara, atau melalui kamus bahasa Arab. Meskipun ada juga yang dibentuk dengan menggunakan pola atau wazan tertentu. Yang kedua, masdar muawwal adalah susunan kalimat yang terdiri dari huruf masdariyah. Di antaranya jumlah ismiyah plus an, li, atau jumlah fi'liyah plus an atau li. Perhatikan contoh berikut. Uridu an aqra'al Qur'an. Saya ingin membaca Al-Qur'an. Nah, ini tidak bisa langsung uridu aqra'a, tapi harus ada an terlebih dahulu. Kecuali pakai masdar shorih. Kalau masdar shorih itu bisa langsung. Ini juga sama, kalimat yang ketiga uridu an uqabilaka. Tidak bisa langsung uridu uqabilaka, tapi ada an terlebih dahulu. Sarroni antan jaha. Ini ada annya, kemudian fiil mudhari. Jalastu li astariha. Saya duduk untuk beristirahat. Ini ada li-nya ya. Jadi tengah-tengahnya ada an atau ada li. Kemudian ada fiil mudhari. Maka itu namanya masdar muawwal. Tidak bisa diletakkan langsung dua fiil mudhari ini, maka di tengah-tengahnya harus ada an ya. Itu namanya masdar muawwal. Jadi kalau masdar shorih itu langsung ya ke masdarnya. Tapi kalau masdar muawwal itu ada an plus ada fiil mudhari. Cirinya seperti itu ya. Oke, itu ya. Di antara wazan atau rumusan masdar dari fi'il sulasi adalah sebagai berikut. 1. Wazan fi'alatun digunakan untuk membentuk masdar yang menunjukkan pengertian profesi atau keahlian tertentu. Contohnya adalah zira'atun, artinya pertanian, yang berasal dari kata zaro'a, menanam.
dan kitabatun, penulisan yang berasal dari kata kataba, menulis. Yang kedua, wazannya fa'alanu, digunakan untuk membentuk masdar yang menunjukkan pengertian gerakan atau guncangan. Contohnya adalah faidonun atau aliran yang berasal dari kata fado, artinya mengalir. Dan contoh lain, rojafanun, artinya guncangan yang berasal dari kata rojafa, berguncang. Nah, yang ketiga, wazan fa'lun biasanya digunakan untuk membentuk masdar yang berasal dari fi'il sulasi transitif. Al-fi'lu sulasil muta'addi. Contohnya adalah dorubun, artinya pukulan, yang berasal dari kata doroba, memukul. Dan fahmun, artinya pemahaman, yang berasal dari kata fahima, artinya memahami. 4. Wazan fu'ulun biasanya digunakan untuk membentuk masdar yang berasal dari fi'il sulasi intransitif atau disebut al-fi'lu sulasi lazim. Contohnya adalah julusun, hal duduk. Jadi kalau muta'addi ini ya artinya berarti itu fi'il kata kerja yang membutuhkan objek. Kalau lazim ini adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Misalnya saya duduk. Nah, itu kan gak perlu objek ya. Nah, seperti ini nih, julusun, duduk, yang berasal dari kata jalasa. Dan contoh lain, nuhudun, kebangkitan yang berasal dari kata nahado, bangkit. Yang kelima, wazan fa'alun digunakan untuk membentuk masdar yang berasal dari fi'il sulasi intransitif atau disebut al-fi'lu sulasi lazim dengan wazan fa'ila. Contohnya adalah wazan fa'alun digunakan untuk membentuk masdar yang berasal dari fi'il sulasi intransitif atau disebut al-fi'lu sulasi lazim dengan wazan fa'ila. Contohnya adalah ta'abun, artinya kelelahan, yang berasal dari kata ta'iba atau lelah, yang artinya lelah. Dan contoh lain marodun, sakit, yang berasal dari kata marido, sakit. Oke ya, ada pertanyaan silahkan komen ya, atau penjelasannya kurang jelas. Bu, maaf nih penjelasannya ini kurang jelas, tolong dijelasin lagi. Nah, nanti saya bikin video lagi ya, supaya gimana caranya paham ya. Tentunya saya senang kok ya kalau ada yang mau belajar bahasa Arab. Oke, itu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.